Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan yang sehat. Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami beristirahat, hingga pagi hari ini kami bisa datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih, ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan segala beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau fokus datang kepada Tuhan. Roh Kudus, urapi kami. Tuhan, sertai juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa atas segala-galanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Mari kita beri sorak-sorai untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Kita harus menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan, amin. Karena dialah sumber kekuatan kita. Mari jemaat katakan bersama-sama. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka jadi suka. Dia gak pernah janji selalu panas, gak pernah janji juga selalu hujan. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu akan hujan. Tapi dia berjanji beri kekuatan bila topan ganas melandamu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari jemaat saja dengan iman katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti apa? Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada di tempat ini, di hari Minggu ini. Kita percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah saat ini kami mau merendahkan hati kami, mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau yang menegur kami dengan firman-Mu yang murni. Dan hidup kami dibenahi, hidup kami tertata, hidup kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapilah, biarlah di tempat ini hanya hati-Mu saja yang disampaikan. Segala gangguan-gangguan yang ada dalam pikiran kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa ini hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa, kita memasuki sudah di 2021, di awal 2021 ini. Saya percaya menjalani hari-hari ini, Anda melihat ada begitu banyak tantangan yang sudah mulai nampak. Dan saya percaya bahwa disitulah setiap kita perlu menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, menguatkan pengandalan diri kita akan Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, apapun persoalan yang ada, kita pasti dapat melaluinya. Haleluya. Pada hari ini saya ingin share tentang kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saya ulangi lagi. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita seharusnya memberikan sebuah kekuatan untuk kita boleh menjalani hari-hari kita yang tidak mudah. Dan ini yang menjadi hal yang harus kita pahami. Ketika Daud menyampaikan di dalam ayat yang Mazmur 28 ayat yang ke-7 ini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kita lihat bahwa Daud di dalam pertempuran, kecuali waktu dia bertempur melawan Goliat, dia tidak memakai perisai. Karena dia memang tidak terbiasa menggunakan itu sebelumnya. Tetapi setelah dia masuk ke dalam peperangan, dia benar-benar mempergunakan perisai. Dan kita lihat bahwa perisai Daud itu sangat-sangat bermanfaat buat dia. Sebuah perisai itu dipakai untuk melindungi dia, supaya dia dapat bertahan ketika harus menghadapi musuh. Dan dia dapat memberi waktu untuk memikirkan dan menyerang kembali. Jadi kebutuhan akan perisai buat Daud itu penting sekali. Itu sebabnya dia sampaikan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai perisainya, tempat perlindungannya. Sama seperti kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, keberadaan kita ada di dalam dunia ini adalah medan pertempuran. Tetapi banyak hari ini anak-anak Tuhan yang tidak menyadari, sehingga merasa bahwa dunia ini adalah taman bermain yang indah. Padahal di dalam dunia ini adalah tempat untuk anak-anak Tuhan bertempur, melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bukan pertempuran melawan darah dan daging lagi, tetapi tadi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Jadi pertempuran anak Tuhan itu pertempuran yang tidak kelihatan dalam roh. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Keberadaan kita ada di dalam dunia ini untuk berdampak, bukan untuk terpengaruh oleh dunia ini. Sebagai anak Tuhan kita harus mengingat bahwa keberadaan kita di dunia ini akan sangat berbahaya kalau kita nggak sadar. Kalau kita nggak menyadari bahwa di dunia ini adalah tempat untuk kita berperang, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan jebakan. Jebakan apa? Jebakan iblis agar supaya anak Tuhan tidak kembali lagi ke tempat asalnya. Di mana? Di sorga. Oknum yang terus memastikan supaya kita benar-benar diserang, supaya kita benar-benar jatuh, supaya kita benar-benar hancur. Siapa itu? Iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu akan terus berkeliling, melihat, mengawasi bila ada celah, dan ketika celah terbuka, dia menyerang sampai anak Tuhan itu hancur. Sampai anak Tuhan itu hancur. Karena dia tidak berhenti sampai anak Tuhan itu hancur. Tapi ingat, bahwa iblis tidak akan berhasil bekerja, tidak akan berhasil menyerang anak-anak Tuhan. Karena ketika anak Tuhan tidak memberi celah. Iblis gak bisa bekerja kalau kita tidak kasih celah. Jadi hari ini kalau kita lihat pertempuran anak Tuhan, pertempuran melawan apa? Yang pertama, pertempurannya melawan diri sendiri. Karena itu sumbernya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah melayani, tetapi tidak bertempur dengan kedagingan kita, hawa nafsu kita, ambisi kita, maka mudah sekali. Musuh yang kedua, iblis datang dengan segala tawarannya dan kita akan jatuh. Sebab itu kalahkan. Yang pertama diri sendiri. Ketika kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri, mematikan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, ambisi-ambisi kita, maka ketika iblis datang dengan segala tawarannya, mudah untuk kita berkata tidak. Haleluya. Jadi kembali lagi, karena dunia ini dunia yang tidak aman. Tempat yang tidak aman buat anak-anak Tuhan. Dunia ini adalah tempat bertempur, di mana iblis tidak akan berhenti untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Sebab itu di dalam pertempuran rohani kita anak-anak Tuhan setiap hari, bukan cuma senjata yang kita perlu, tetapi apa yang kita perlu? Perisai. Perisai itu sangat penting. Perisai sangat penting. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Di dalam pertempuran dahulu, perisai itu sangat-sangat diandalkan. Sehingga ketika musuh menyerang, dia dapat menangkisnya. Dan dia dapat menyerang kembali dan menjatuhkan lawannya. Atau perisai yang skala besar, yang melindungi satu kawasan. Sehingga ketika ada negara yang berniat untuk menyerang menggunakan misil, maka mudah. Maka daerah itu akan aman karena ada perisai di langit. Itu skala besarnya. Bagaimana dengan kita, anak Tuhan? Kita ingat bahwa perisai di dalam firman Tuhan itu ada 2 jenis. Yang pertama, perisai yang tidak sejati.
Banyak hari ini anak-anak Tuhan mempergunakan itu. Di dalam kehidupannya, dia mempergunakan perisai yang tidak sejati. Padahal ketika dia mempergunakan perisai yang tidak sejati di dalam dia berperang, di dalam dia menjalani kehidupannya, di dalam dia menghadapi tantangan, satu kali perisai itu tidak bisa diandalkan, bahkan akan hancur. Apa saja perisai yang tidak sejati itu? Perisai yang tidak sejati itu bahkan sudah digambarkan di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Perisai yang tidak sejati. Yang pertama, kekayaan. Banyak hari ini orang tenang. Karena dia kaya. Dia punya segalanya. Sehingga dia tidak peduli akan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Selama ada uang, saya aman. Tapi ketika apa yang dia miliki mulai berkurang, kekhawatiran mulai menyelimuti hatinya, memenuhi hatinya, dan akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Perisai yang tidak sejati yang kedua apa? Jabatan, kemuliaan. Oh, selama ada dia, aman saya. Oh, gak apa-apa masalah kena. Yang penting kan ada dia. Yang penting ada ini, kita punya posisi yang tinggi, oke, gak ada masalah. Tapi ketika Tuhan izinkan kita tidak lagi menempati posisi itu, wow, kita panik. Perisai yang ketiga, perisai yang tidak sejati yang ketiga apa? Relasi. Banyak hari ini orang di dalam langkah mengutamakan Tuhan nomor 2 lah, andalkan Tuhan nomor 2 lah. Ada omku di situ, ada papaku di situ, ada orang yang aku kenal di situ. Sehingga ketika menghadapi masalah, mengandalkan Tuhan itu menjadi hal yang kesekian. Ketika dia mulai mengandalkan itu semua, dia menggunakan perisai yang tidak sejati apapun bentuknya. Apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apakah itu relasi. Ingat, kita lagi mempergunakan perisai yang tidak sejati, yang akan rapuh. Satu kali, semuanya itu tidak akan bisa kita andalkan. Kita akan frustasi, bahkan kita akan putus harapan ketika mulai membanggakan diri dengan perisai yang kita rasa perisai, tetapi ternyata adalah perisai yang tidak sejati. Oleh sebab itu, ayo, apakah kita masih ingin untuk mempergunakan perisai yang tidak sejati? Padahal ada perisai yang sejati. Di dalam Efesus 6 ayat 16, ini menjadi salah satu perlengkapan anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Bicara mengenai selengkap senjata Allah. Banyak hari ini anak-anak Tuhan, ya saya mau berperang, ayo kita berperang, doa keliling. Kemana kita lakukan ini, kita lakukan itu. Tetapi ketika ditanya, apa saja perlengkapan senjata Allah, dia bahkan tidak tahu ayatnya ada di mana. Lalu kalau kita nggak pakai perlengkapan kita, selengkap senjata Allah, bagaimana kita akan berperang? Mudah sekali kita diserang. Sehingga tak jarang anak-anak Tuhan yang sepertinya kita lihat pelayanannya hebat. Tetapi satu kali kita melihat dia jatuh. Ketika kita melihat dia putus harapan. Kita melihat dia kecewa.
Kenapa? Karena dia hanya berpikir mempergunakan satu perlengkapan saja. Pedang roh. Tapi dia lupa ada selengkap senjata Allah yang harus dia pergunakan di dalam menjalani hari-harinya. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 16. Kita baca Efesus 6 ayat 15 sampai 16 aja. Biar kita lihat secara utuh apa saja selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, ayat 16. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi yang kedua, kalau kita melihat bicara mengenai perisai, ada perisai yang tidak sejati dan ada perisai yang sejati. Apa perisai yang sejati itu? Perisai iman. Saya katakan kepada saudara, ketika engkau menjalani hari-harimu, engkau menemukan hal-hal yang sulit, tantangan yang terjadi. Tetapi engkau memerlukan perisai yang sejati. Apa? Iman untuk tetap berkata, Tuhan tetap baik. Sehingga kita tidak menjadi anak Tuhan yang imannya gugur di tengah peperangan rohani kita. Di tengah pelayanan kita, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, kita tetap terus maju. Kenapa? Karena selain kita maju, ada perisai yang melindungi kita. Apa? Iman. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang ketika kita menjalani hari-hari ini, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, tidak dengan sembarangan, tetapi terus mempergunakan selengkap senjata Allah. Salah satunya adalah perisai iman. Ingat, yang target dari iblis adalah untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Membuat iman anak-anak Tuhan gugur. Dengan membawa kabar bohong, membawa gosip. Gampang dia bermain di pikiran kita. Oh ya, tuh lihat, kamu udah setia-setia tapi penyakit tetap ada. Percuma dong kamu setia sama Tuhan. Tuh lihat, niat baik, mau datang ke gereja, tapi justru malah kecelakaan. Tuh, ngapain kamu setia sama Tuhan? Tuh, kamu jujur kan? Susah-susah terus. Ngapain? Udah. Gak usah jujur-jujur. Nanti kamu gak akan bisa berhasil sukses di dunia ini. Lama-kelamaan anak-anak Tuhan yang tidak mempergunakan perisai yang sejati yaitu iman, gugur dan akhirnya mau menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal jelas firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari pergunakan perisai yang sejati. Sehingga kita tetap maju, iman kita gak gugur. Sekalipun hari ini kita melihat kondisinya kayaknya gak makin baik. Di awal tahun
ada musibah yang menimpa saudara-saudari kita melalui penerbangan SJ 182. Orang-orang yang menjadi korban, doa kami agar mereka, para keluarga, iman mereka gak gugur ketika mereka melihat keluarga mereka menjadi korban. Para korban bencana alam, dimanapun yang terjadi saat ini, korban gempa, korban longsor, biarlah mereka imannya tetap terpelihara sekalipun hari ini mereka ada di tempat pengungsian. Doa kami agar anak-anak Tuhan, setiap kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga iman kita tidak gugur. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang cakap mempergunakan perisai iman, perisai yang sejati? Kita lihat di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Yang pertama, mengapa Daud tetap bisa memegang perisai iman itu? Kokoh, kuat, erat. Karena buat dia, keberadaan Tuhan buat Daud itu adalah pribadi yang nyata. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang cakap memegang perisai iman? Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang nyata. Lebih nyata dari persoalan yang sedang terjadi hari ini. Lebih nyata dari setiap kondisi yang buruk yang engkau alami. Bahwa Allah setia. Bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Itu yang penting. Tetapi ini memerlukan keputusan daripada saudara dan saya. Untuk mengambil keputusan di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman ini terjadi. Untuk saya mau tetap percaya. Ya benar, hari ini ada kondisi yang tidak baik. Disudutkan. Apapun. Kondisi yang buruk itu terjadi, tetapi kita menjadi pribadi yang tetap percaya dan mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Menjadikan dia sebagai pribadi yang nyata. Yang kedua, dia adalah pribadi, dan kita lihat bahwa Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Di dalam ayat 8a, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita cakap mempergunakan perisai iman? Yang kedua, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Jangan kita jadikan Tuhan sebagai ban serep. Nanti kalau butuh baru kita cari. Atau menjadikan dia seperti jin botol. Yang kalau kepepet baru kita gosok-gosok 3 kali nanti dia keluar. Jadikan dia sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, jangan melangkah tanpa engkau datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan melangkah. Jadikan dia sebagai sumber kekuatan kita, bukan hanya sekedar salah satu sumber kekuatan. Kalau kita berpikir bahwa dia adalah salah satu sumber, berarti masih ada sumber-sumber lain. Tadi, mungkin saja kekayaan, mungkin saja jabatan, mungkin saja relasi.
Sehingga kalau tanpa Tuhan ya namanya salah satu, gak ada dia juga gak apa-apa. Ayo jadikan dia sebagai sumber kekuatan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Ingat itu. Kita harus mengingat itu. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, di dalam ayat 8b, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Yang ketiga, supaya kita menjadi pribadi yang cakap untuk mempergunakan perisai iman. Maka yang ketiga, masuk di dalam perlindungan Tuhan. Ingat, iblis hanya bisa berkeliling-keliling. Berkeliling, mencari waktu yang tepat sampai anak Tuhan itu gerah dan keluar dari pagar bentengnya Tuhan, dan dia akan hancurkan. Dan anak Tuhan itu akan menjadi sasaran yang empuk. Tetapi kita mari, setidak nyaman apapun proses yang terjadi, jangan pernah berpikir untuk keluar dari pagar bentengnya Tuhan. Tetap berlindung kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Dia. Jangan andalkan yang lain. Jangan andalkan diri. Jangan andalkan orang lain. Tapi andalkanlah Tuhan. Masuk di dalam perlindungannya Tuhan. Sekalipun hari ini kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan yang bisa kita andalkan. Tetapi ingat, di atas dari pengetahuan kita, kepintaran kita, tetap berlindung kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tetap cakap memegang perisai iman. Sehingga ketika ada terjadi serangan, iman kita gak gugur. Kita tetap menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan sampai Tuhan berkata, tugasmu selesai. Yang terakhir, Mazmur 28 ayat 9. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita cakap mempergunakan perisai iman? Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalanku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalan-jalanku. Kalau kita gak pernah menundukkan diri, menundukkan hati untuk dituntun oleh Tuhan, kita gak akan pernah menjadi pribadi yang cakap. Menjadi pribadi yang cakap mempergunakan perisai iman. Kita gak pernah membuka hati, merendahkan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa kepada pengertian yang benar. Kita hanya berpatokan pada apa yang sudah kita tahu, atau sekedar dengar dari orang lain. Sehingga kita jalani bukan lagi kehendak Tuhan, tetapi kehendak kedagingan kita. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam tuntunannya. Melalui apa? Melalui waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan. Sudahkah hari ini kita menyediakan waktu ketika kita bangun pagi, datang dan meminta tuntunan Tuhan untuk hari ini? Atau yang kita utamakan adalah permintaan supaya Tuhan memberkati segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Tuhan memperlancar semuanya. Atau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Perlengkapi aku dengan hikmat, agar aku boleh melakukan apa yang Tuhan mau dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang aku kerjakan mendatangkan kemuliaan akan nama Tuhan. Sebab itu hari ini, ayo kita sebagai anak Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita,
awal tahun ini, pergunakan perisai yang sejati. Apa? Iman kita. Langkah kita masih panjang. Mari cakap mempergunakan itu. Cakap mempergunakan perisai iman. Bagaimana caranya? Menjadikan dia sebagai pribadi yang nyata. Lebih nyata bahkan dari persoalan yang ada. Jadikan dia sebagai sumber kekuatan, bukan salah satu sumber. Satu-satunya sumber kekuatan kita. Di mana tanpa Tuhan itu kita justru harusnya gak tenang. Tapi banyak hari ini orang, biar gak ada Tuhan saya tetap tenang karena saya punya ini dan itu. Jangan kebalik saudara. Bagaimana caranya? Masuk di dalam perlindungan Tuhan. Jangan keluar. Ada persoalan yang terjadi. Dorong hati kita. Jangan sampai hati kita kecewa dan iman kita gugur. Yang terakhir, bagaimana caranya? Hidup dalam tuntunan Tuhan. Agar apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya agar setiap kita, saudara dan saya, memperkuat perisai iman dan mempergunakannya di dalam hari lepas hari kita. Sehingga ketika kita cakap mempergunakannya, persoalan apapun yang sedang terjadi tidak membuat iman kita gugur, tetapi makin kuat, dan makin kuat mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku.
Ini komitmen kami Bapa. Biarlah Engkau yang kami jadikan sebagai perisai kami. Kami perkuat perisai iman kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Dan biarlah iman kami ketika kami menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Iman kami selalu berkata, Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tidak pernah sendiri. Segala yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya segala yang terjadi membentuk kami menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman, menjadi pribadi yang berkualitas. Kami percaya di dalam Tuhan hanya ada yang baik, tidak ada yang buruk. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami cakap mempergunakan perisai iman, perisai yang sejati, maka iman kami tidak akan gugur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang menyaksikan, yang beribadah bersama kami pada hari ini. Tuhan menjamah setiap mereka, apapun pergumulan mereka hari ini, sakit penyakit kami berdoa. Kiranya Tuhan menjamah bagian mereka yang sakit. Sehingga hari ini mereka yang merasa bahwa mustahil, mereka yang merasa sepertinya makin memburuk, kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau dapati iman mereka. Percaya bahwa mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang hari ini dalam keputusasaan, kami berdoa, Tuhan jamah, bangkitkan kembali semangat mereka. Bakar kembali semangat mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh bangkit kembali. Menyadari bahwa hidup yang Tuhan beri itu adalah hidup yang berharga. Umur yang Tuhan beri adalah umur yang bahagia. Dan terlalu sayang untuk disia-siakan. Mereka yang hari ini putus asa terhadap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa, Tuhan berikan mereka hikmat. Berikan mereka jalan keluar. Sehingga mereka boleh menjalani setiap apapun yang harus mereka kerjakan. Seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perlengkapi anak-anak-Mu dengan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah Pak Presiden, Wakil Presiden. Memperlengkapi mereka terus. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang benar bagi masyarakat, bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tim kesehatan. Kami bersyukur bahwa vaksin tahap pertama telah dilakukan. Kami percaya Tuhan berperkara. Kami tidak mengandalkan vaksin ini, tapi kami terlalu percaya melalui vaksin ini, kuasa Tuhan bekerja. Jamah, dan kami percaya melalui upaya yang terbaik, melalui vaksin ini Tuhan, Tuhan melindungi bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap tim kesehatan yang ada di garda terdepan. Berkati mereka, lindungi mereka yang hari ini terus berupaya mengobati, merawat pasien dari COVID-19. Tuhan jamah. Para ilmuwan, Tuhan juga memberkati mereka di dalam segala upaya-upaya mereka terhadap vaksin COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan pasien-pasiennya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka. Banyak hari ini orang-orang yang kami kenal telah berpulang dengan COVID-19 ini. Tapi kami berdoa, kiranya Tuhan menjamah setiap mereka yang hari ini menderita, terinfeksi virus. Bapa, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tim ekonomi. Tuhan jamah tim ekonomi sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana
agar bangsa Indonesia boleh pulih di dalam perekonomian di dalam nama Tuhan Yesus. Tim pertahanan dan keamanan, TNI Polri, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa TNI Polri terus diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat-Mu, sehingga mereka cakap melakukan tugas mereka, baik di perkotaan maupun di pedalaman-pedalaman. Kami percaya Tuhan juga melindungi mereka dan melindungi keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, setiap mereka yang hari ini ada dalam pergumulan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah dan memberkati anak-anak-Mu ini. Kami serahkan semuanya. Love Center kami serahkan ke dalam tangan-Mu. House of Restoration, anak-anak yang diasuh di House of Restoration. Kami berdoa Tuhan juga menjamah mereka bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Love School yang menjadi sarana pendidikan formal bagi anak-anak House of Restoration. Tuhan memberkati sekolah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati lembaga-lembaga pendidikan, baik di perkotaan maupun di pedalaman, yang terus berupaya menjangkau anak-anak sehingga mereka boleh mendapatkan pendidikan yang baik. Tuhan berkati para tenaga-tenaga pendidikan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Dan kami mau sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Sekretariat Love Church beralamat di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E12 Lantai 4, Jalan Maria Walanda Maramis, Jakarta Selatan. Telepon 0819 3336 9333. Program Charity Love Church Care Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.